Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga senantiasa dalam sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang bangun datar ya. Bangun datar. Oke, bangun datar ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, bangun datar itu ada macam-macam ya. Ada yang persegi. Nah, ada yang segitiga. Ada yang segitiga. Tuh. Oke. Ada yang jajar genjang. Ya, jajar genjang. Oke. Ada yang persegi panjang. Nah, ya. Ini bangun datar yang bukan lengkung ya. Sebenarnya ada apalagi ada yang trapesium. Itu warnanya ya. Kemudian trapesium. Ya. Nah, gitu ya. Ini secara umum ya. Karena segitiga itu akan terbagi lagi segitiga sama kaki, segitiga sama apa. Ya, tapi itu ini kita akan bahas secara umum ya pada pertemuan kali ini. Nah, bangun datar secara umum seperti ini ya. Persegi, segitiga, persegi panjang, trapesium. Nah, sebenarnya ada lingkaran, tapi lingkaran itu dia masuk bangun datar sisi lengkung ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara mencari keliling persegi, luas persegi, keliling segitiga, luas segitiga ya. Apa ini? Keliling persegi trapesium ya. Persegi panjang dan jajar genjang. Oke ya. Oke, kita hapus dulu yang lain. Nah, kita masuk kepada persegi ya. Oh, nggak bisa terhapus ya. Oke ya, kita masuk persegi. Nah, berbicara masalah persegi ya, kita harus ketahui bahwa untuk mencari kelilingnya cukup ditambahkan saja ini sisi-sisinya ya. Sini kan ada A ya, ada B, ada C, ada D ya. Nah, di mana A, B, C dan D itu kan dia sama panjangnya ya. Panjang sama. Jadi B ini sama dengan A ya, C sama dengan A dan D juga sama dengan A. Ya. Makanya biasa keliling persegi itu ya. Keliling persegi sama dengan ya. Biasa sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya, atau 4 kali sisi. 4 kali sisi. Ya, di mana sisinya adalah A. Misalnya nih, contoh ya. Diketahui suatu persegi, contoh ya. Oke. Diketahui suatu persegi. Nah, memiliki sisi sepanjang 8 cm ya. Nah, berarti kelilingnya sama dengan ya 4 dikali 8 cm sama dengan 32 cm. Oke? Paham kan? Oke. Nah, kita kembali ya. Jadi semua seperti itu ya, keliling. Kita kembali. Oke. Nah,
Nah, begitupun juga dengan segitiga ya. Nah, kita gambar dulu. Begitupun dengan segitiga. Nah, persegi panjang. Apa lagi? Jajaran genjang dan trapesium. Nah, hanya menambahkan keliling-kelilingnya. Kalau misalnya mau cari kelilingnya segitiga. Nah, kalau mau cari kelilingnya segitiga, panjangnya ini ditambah panjangnya ini tambah panjangnya ini. Ya? Nah, itu yang keliling. Begitupun dengan persegi panjang, ya. Panjangnya ini ditambah panjangnya ini tambah panjangnya ini tambah panjangnya ini. Nah, jadi persegi panjang. Nah, begitupun juga dengan jajaran genjang. Ya, ini panjangnya ini tambah panjangnya ini tambah panjangnya ini tambah panjangnya ini. Nah, itu kelilingnya jajaran genjang. Nah, trapesium juga begitu. Nah, panjangnya ini tambah panjangnya ini tambah panjangnya ini tambah panjangnya ini. Nah, jadi kelilingnya trapesium. Nah, mudah kan? Mudah ya. Jadi itu kalau keliling jangan pusing ya, karena tinggal ditambah-tambah. Nah, biasanya itu menjadi pusing kalau ada yang tidak diketahui. Nah, bagaimana cara itu? Karena ada yang tidak diketahui karena tidak ditoki sifatnya. Ya. Misalnya perhatikan ini ya. Nah, misalnya biasa itu diketahui misalnya perhatikan persegi panjang ya. Kalau ditahu di sini 10 ya. Baru di sini 15. Disuruh cari kelilingnya. Nah, tidak ada nih sisi-sisi yang lain. Jangan pusing. Ingat yang ini yang berseberangan selalu sama panjang. Nah, berarti pasti di sini 15, di sini 10. Ya? Jajar genjang yang ini selalu sama dengan ini. Dan yang ini sama dengan ini. Ya? Nah, begitu. Gampang kan? Gampang. Nah, kalau trapesium ya, trapesium kan nanti terbagi lagi. Ada trapesium sama kaki, ada trapesium siku-siku ya, ada trapesium sembara. Nanti insya Allah itu ada semuanya yang diketahui ya. Kalaupun ada yang tidak diketahui pasti bisa dicari. Di situ biasa permasalahannya ya. Nah, sekarang kita beralih ke luasnya. Jadi tadi ini semua adalah keliling. Nah, sekarang kita beralih ke luas. Nah, kita hapus dulu semua. Ya. Nah, sekarang luasnya ya. Luas. Nah, semua luas, ingat ya, semua luas, luas apapun itu, ya, semua luas itu rumusnya luas ya, luas bangun datar, apapun itu, selama dia masih bangun datar, bukan sisi lengkung tapi sisi lurus ya. Nah, itu adalah alas dikali tinggi. Nah, ini harus kita tancapkan ya. Alas kali tinggi. Rumus dasarnya seperti ini. Ya. Nah, tinggal diperhatikan nih. Sekarang kita segi empat lah. Segi empat kan sisinya ini kan. Ini kan sisinya. Ini sisinya ini sebagai alas. Dan sisi yang satu adalah sebagai tinggi. Berarti luasnya sama dengan sisi kali sisi, atau sisi pangkat 2. Nah, S pangkat 2. Jadi misalnya sisinya di sini adalah 6. Berarti luasnya sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, begitu. Mudah kan?
Nah, sekarang kalau misalnya persegi panjang ya, kita hapus dulu. Tuh. Oke, kita hapus. Nah, bagaimana kalau dia persegi panjang? Nah, kita gambarkannya persegi panjang. Nah, ya. Nah, coba kita perhatikan. Persegi panjang di sini yang menjadi alasnya adalah panjangnya ini. Ya. Dan yang menjadi lebar yang menjadi tingginya adalah lebarnya. Makanya itu luas persegi panjang ya sama dengan panjang dikali lebar. Ya. Atau sama dengan P kali L. Ya. Jadi nanti misalnya persegi panjang diketahui di sini panjangnya 18, lebarnya 10. Nah, berarti luasnya adalah panjang ke lebar. 18 dikali 10 sama dengan 180. Nah, mudah tak? Mudah. Karena masih ini. Dan memang mudah insyaallah ya. Nah, sekarang kita hapus lagi ya. Bagaimana dengan segitiga? Nah, kita gambar dulu segitiganya. Oke. Nah, segitiga. Ya. Nah, perhatikan Ki. Nah, segitiga ini yang menjadi alasnya ini. Nah, yang menjadi tingginya adalah ini. Nah, biasa itu diketahui tingginya, ya. Nah, ini menjadi alasnya, ini menjadi tingginya. Rumusnya apa? Sama. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena segitiga ini adalah 1/2 dari persegi. Coba perhatikan Ki. Ini, lihat Ki persegi ini. Kalau dibagi 2, bentuknya itu seperti segitiga. Nah, persegi panjang dibagi 2, bentuknya juga seperti segitiga. Nah, jadi ingat Ki, alas dikali tinggi dibagi 2. Ya, kalau dia segitiga. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita beralih ke jadi misalnya nih, kasih contoh lagi. Misalnya ada alasnya ini toh 10, tingginya 5. Berarti luas segitiga sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 150. Nah, mudah kan? Mudah ya. Nah, sekarang dihapus. Oke. Sudah, sekarang jajaran genjang ya. Kita gambar jajaran genjang. Oke. Kita gambar aja. Nah, sekarang perhatikan jajaran genjang. Nah, jajaran genjang juga begitu. Rumus luasnya alas kali tinggi. Yang menjadi alasnya ini. Yang menjadi tingginya bukan ini ya. Bukan ini. Bukan ya. Tapi yang menjadi tingginya adalah ini. Ingat, tinggi itu selalu tegak lurus sama alas. Selalu membentuk sudut 90 derajat. Selalu siku-siku. Ya. Nah. Kenapa bisa begitu rumusnya alas kali tinggi ya? Perhatikan Ki. Kalau yang ini segitiga dipindahkan ke sini. Jadi ini akhirnya membentuk persegi panjang. Sama rumusnya. Jadi rumusnya ini trapesium. Jajaran genjang alas kali tinggi. Nah, misalnya toh, kita hapus dulu.
Ini kan alasnya, misalnya ada alasnya 10 ya. Tingginya 8. Ya. Berarti luasnya sama dengan alas kali tinggi. 10 kali 8 ya 80. Mudah kan? Mudah ya. Nah. Nah, sekarang bagaimana dengan apa nih? Trapesium, ya. Trapesium. Gambar. Trapesium ya. Nah, ya. Trapesium itu rumusnya, ya. Rumus luasnya ada berarti apa? Luas sama dengan, ya. Misalnya ini adalah A, ini adalah B. Ya. Ini adalah tingginya. Ya. 1/2 dikali, ya. Dikali. Dikali A ditambah B, jadi A tambah B dulu, baru nanti dikali tinggi. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dulu ya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, rumusnya karena coba ya, kalau misalnya ini dibagi 2, baru ditumpuk menjadi begini Ki. Di sini tahu ini yang A dibalik terus ditumpuk. Ini nanti jadi begini. Salah. Jadi begini. Nanti akhirnya dia berbentuk seperti apa nih? Jajaran genjang. Nah, tuh ya Ustadz ulang gambarnya supaya lebih bagus. Dulu. Hapus tuh jajaran genjangnya. Nah, kita ganti warnanya. Ya. Nah, kita gambar jajaran genjang. Set. Oke ya. Nah, perhatikan ya. Nah. Ini kan tinggi. Ya. Nah, ini alas. Nah, ini kalau tingginya dibagi 2, terpotong itu. Nah, terpotong nih. Ada 2 daerah. Ada di sini yang orange. Nah, ada yang sini yang tidak bergambar orange. Nah, ini dibalik. Terus dipindahkan ke sini, akhirnya jadi seperti ini. Nah. Ya. Nah, perhatikan Miki, daerah yang Ustadz kasih warna hijau. Ya. Ini ya. Nah, ini berbentuk seperti apa? Seperti jajaran genjang. Nah, di mana alasnya jajaran genjang? Yang ini sekarang. Adalah A ditambah B dikali tinggi. Tingginya ini berapa ke sini? T/2. Rumusnya sama dengan A ditambah B dikali tinggi bagi 2. Begitu ya? Oke, insyaallah ya. Misalnya nih, dihapus dulu ya, kasih contoh. Jadi misalnya ada ini trapesium. Alasnya ini 13. Di sini 7. Tingginya 10. Berarti luasnya sama dengan 1/2 dikali 7 tambah 13 kali 10. 7 tambah 13 dapat 20 nah ya. 1/2 dikali 20 dikali 10. Nah, ini habis. Sisa 10 kali 10 dapat 100. Nah, gitu. Dapat kan? Mudah. Nah, jadi demikianlah video pada hari ini yang menjelaskan tentang bangun datar.
dan seluk-beluknya mengenai keling dan UASnya ya. Nah, kalau misalnya mau mempelajari lebih dalam, nanti kita akan buatkan video baru ya untuk menjelaskan beberapa hal yang terlewatkan dari penjelasan ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share jika kalian suka. Dan agar teman-teman kita bisa tahu apa yang kita tahu pada hari ini. Oke, akhir kata Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.